berkenaan dengan Shiratal Mustaqim atau jalan yang lurus. Dalam pandangan syariat, Shiratal Mustaqim itu kita nanti akan bertemu ketika saat sesudah kita melaksanakan yang namanya hari pertimbangan, hari di mana seluruh amaliyah baik buruk maupun yang baik dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti setelah kita mengalami yaumul kiamah, hari kiamat ya, seluruh manusia dibangkitkan dan dikumpulkan satu tempat yang disebut Roro Mahsyar, dan disitulah hari penghisapan akan terjadi. Berarti Shiratal Mustaqim menurut pandangan syariat itu akan bertemu di saat setelah yaumil kiamah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam pandangan syariat itu juga dikatakan bahwasanya amaliyah seluruh dan setiap umat manusia dihisab atau dihitung mana yang lebih banyak antara amaliyah yang baik dan yang buruk. Dan digambarkan yang namanya Shiratal Mustaqim miturut pandangan syariat adalah sangat tajam, dan jalannya itu ibarat seperti rambut dipotong atau disigar menjadi 7. Kalau kita membayangkan kecilnya sampai di mana itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat kacamata hakikat yang namanya Shiratal Mustaqim itu, kita nggak usah nunggu setelah hari kiamat, setelah hari penghisapan. Innallaha sak temeni Gusti Allah iku Rabbi wa Rabbukum, ya pangeranku ya pangeranmu. Oleh karenanya fa'buduh, podo nyembah sira kabeh. Hadza utawi iki iku fa'buduh iku siratun jalan mustaqimun kang jejeg. Iki piye ngeten Pak? Sirat itu jalan, mustaqim itu jejeg. Artinya tidak menggak-menggo, tidak berlika-liku berkeok-keok, bukan. Begini artinya. Pandangan secara hakikat, kacamata hakikat yang disebut Shiratal Mustaqim adalah seluruh apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik waktu Anda itu waktu taat, waktu maksiat, waktu bala, waktu nikmat. Kalau kita ngomong waktu mustaqim
di situ hatimu jejak, tidak tolah-toleh terhadap selain Allah. Artinya hatimu ketika saat melewati segala hal, aktivitas apapun yang dihadapkan oleh Allah, itu bagaikan sirot, bagaikan jalan. Lah, Anda akan ketemu atau bertemu terhadap mustaqim manakala hatimu tidak melihat selain Allah di situ. Dari segala hal apapun, baik yang berperan, baik yang melihat, baik yang mendengar, baik yang berucap, baik yang bergerak. Jadi hatimu tidak melihat apapun yang bersifatkan masiwallah, perkara selain Allah sudah tidak ada. Itulah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu di mana-mana, iya, di segala hal, aktivitas apapun yang dihadapkan Allah. Siapa yang bisa melewati siratal mustaqim di sini secara hakikat, maka dipastikan secara syariat besok ba'da yaumil qiyamah itu bisa melewati. Bapak Ibu, sebagian tafsir mengatakan yang namanya siratal mustaqim itu wangel, susah kita ikuti, susah kita lewati. Itu sebetulnya banyak di antara hati manusia ketika saat menghadapi kondisi apapun, hati itu selalu terjerat oleh nafsu. Akhirnya hati nyelintang-nyelintung, gak jejak, tidak jejak satu titik yang kami maksud hidup, nggak bisa. Contoh ini, ketika saat saya menghadapi bab taat atau maksiat, cara syariat taat atau maksiat, hatiku ketika saat melakukan hal itu tidak bisa hatiku melihat Allahnya, justru melihat selain Allah. Loh, itulah maksudnya, itu hatiku telah nggak bisa melewati siratal mustaqim itu. Bagaimana aku bisa untuk melewati? Lah wong perkara selain Allah itu di dalam hatiku masih mengunjoro, ya nggak bisa. Kalimat bahasa susah melewati, diibaratkan seperti rambut disikar jadi 7, ikut dikarenakan hati kita buta. Nggak bisa hati buta itu terus melihat hidup, yo raiso, tidak bisa. Sebetulnya siratal mustaqim itu secara syariat itu ombo luas. Mana tol di dunia ini yang paling lebar di mana? Itu tol lapangan sepak bola itu ya, itu tol yang paling lebar itu ya. Nah, coba kau liwato di tengah-tengah itu untuk menuju satu titik, sementara hatimu iku mau keadaan terpejam atau tertutup alias buta,
coba iso lah nang satu titik, ya nggak iso, nggak akan bisa kita melewati itu, mesti menggok, pasti kita akan berbelok arah, wong buta. Kalau nggak percaya silakan kamu jalan di gang kamu sampai nyampe sampai tujuan, tapi matamu harus terpejam. Loh, ibarat seperti itu. Maksudnya itu susah, sulit itu di situ. Coba kalau matanya tidak buta, akan tahu jalan sesungguhnya Shiratal Mustaqim itu mana. Jadi Bapak Ibu, secara kacamata hakikat Shiratal Mustaqim itu sudah terjadi setiap saat dan waktu dalam diri kita masing-masing. Tinggal pertanyaannya, Anda hatinya mau atau bisa melewati atau tidak. Ini Bapak Ibu, Allah menggolongkan dua golongan. Ada yang tidak bisa melewati, akhirnya terjebur dalam jurang api neraka. Ada yang bisa melewati sampai ujung, dia masuk surga. Nah, di sini Bapak Ibu yang kami maksud, barang siapa yang hatinya ini bisa sampai pada Allah, maka hatinya tidak mengenal istilah panas, enggak mengenal istilah panas. Tapi barang siapa yang tidak bisa melewati sirat ini, pasti hati panas. Terus ada pertanyaan, saya sudah tahu jalannya, sudah kami latih, kadang-kadang aku ya terjatuh, ya kerasa panas, ya cepet balik, oh mencolotomu nggak maneh. Jadi kembalilah ke sirat lagi, lewatilah. Nah, artinya kita dihadapkan Allah berbagai macam aktivitas, itu siratnya cuman satu. Jadi ketika saat melewati sirat ini dalam aktivitas sampai terjatuh, ya udah lekas, mencolot temu nggak maneh, artinya naik lagi lah, lewati lagi sirat itu lagi, dan nanti ada sirat lagi, sirat lagi, sirat lagi. Bapak Ibu, hukum terjatuh itu wajib bagi kita ya yang belum di makom bako, wajib ini ya. Jadi jangan bingung sampean, semuanya itu disesuaikan dengan kelas kita masing-masing. Kadang-kadang kita awal-awal belum ketemu Shiratal Mustaqimi, bosok di tengah jalan, di tengah perjalanan, Shiratal Mustaqimi padang, akhirnya bisa. Udah nggak apa-apa, kita lewati aja semuanya. Yang jelas ada istilah badai itu pasti berlalu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kesimpulannya sirat iku jalan secara hakikat terletak pada seluruh aktivitas apapun. Mustaqim iku jejeg, maksudnya hati kita harus satu titik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita harus tetap bisa selalu sambung terhadap Allah. Carane ya ojo dilepas zikir tersebut. Oke, itulah Bapak Ibu hadirin apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
barangkali ada sesuatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.